Video ini adalah lanjutan dari video part 1, yaitu untuk proses perbaikan MacBook Retina 15i PA1398 MIC 2013 mati mendadak pada saat digunakan. Dicolok adaptor langsung juga nggak mau menyala. Dari hasil pengecekan yang kita lakukan, ternyata MacBook mengalami beberapa masalah. Kembali lagi dengan Hasan di Persia Hasan. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Raplesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channelnya selalu setia untuk memberikan tip bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, video ini adalah lanjutan dari video part 1, yaitu untuk proses perbaikan MacBook Retina 15i PA1398 MIC 2013 mati mendadak pada saat digunakan. Dicolok adaptor langsung juga nggak mau menyala. Dari hasil pengecekan yang kita lakukan, ternyata MacBook mengalami beberapa masalah. Yang baterai MacBook itu nggak jelas, dari 100% turun sampai 40%, 60%, itu sempat juga tinggal 10%, itu sempat muncul indikator merah di baterai. MacBook juga mengalami panas yang berlebihan, terutama yang di dekat dengan LCD, yaitu di bagian trackpad juga mengalami panas yang berlebihan. Setelah melakukan pengecekan benar-benar detail, benar-benar hati-hati kita melakukan pengecekan. Yang pertama, putuskan bahwa baterai harus diganti. Nah, yang kedua, ada beberapa IC yang bermasalah, terutama IC yang untuk pengisian daya baterai. Masalah yang terjadi pada IC inilah yang akhirnya mengakibatkan panas berlebih yang terjadi pada MacBook. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke proses perbaikan MacBook Pro Retina 15 inch tipe A1398 MIC 2013. Oke, langsung kita menuju ke TKP. Sekarang kita bongkar untuk unit MacBooknya. Pennya. Nah, untuk thermalnya sendiri ini udah kering. Lanjut kita bongkar MacBooknya. Ini kita lepaskan harddisknya. Ini kita buka semua untuk lepaskan semua baut. Dan kita lepaskan logic board dari unit MacBook. Nah, ini logic boardnya ini korosi juga ada. Sekarang kita bersihkan logic boardnya. Oke, ini bersihkan logic boardnya dari kotoran debu dan korosi. Baru nanti kita lakukan pengecekan untuk tegangan. Ini kita semprot dengan kompresor tangan untuk mengeluarkan sisa-sisa cairan pembersih masuk ke bagian-bagian IC ini. Kita keluarkan seperti ini untuk membersihkan dan juga untuk membantu mengeluarkan korosi dan kotoran yang ada di balik IC atau yang nempel di jalur-jalur. Jadi tujuan kita bersihkan ini adalah untuk membuka jalur-jalur kelistrikan juga untuk logic board. Kalau misalnya ada jalur-jalur yang terputus itu bisa terbuka kembali. Nah, ini kotoran ini tuh yang ada di dalam balik-balik IC ini atau juga di balik chipset VGA dan prosesor ini. Jadi kita bersihkan. Nah, ini kita sambil bantu keringkan dan juga nanti akan kita jemur setelah ini untuk mengeringkan logic boardnya. Sekarang proses selanjutnya adalah kita jemur untuk logic boardnya biar kering. Sekarang untuk logic board kita jemur biar kering sambil nanti kita bantu dengan kompresor tangan untuk membersihkan bekas-bekas sisa cairan pembersih yang masih ada di logic board. Nah, ini kita jemur dengan menggunakan bantuan kipas angin. Nah, ini untuk logic board sudah kering. Sekarang kita lakukan pengecekan tegangan untuk arus di logic board. Apa yang menyebabkan logic board ini mengalami panas yang berlebihan pada waktu kita tadi lakukan pengetesan. Ini untuk tegangan nggak normal, ini untuk soket baterai. Ini untuk IC ada satu nih untuk IC untuk soket baterai. Nah, ini IC ini untuk IC tegangannya nggak normal, yang ngaco ini untuk tegangannya. Baru satu ketemu. Nah, ini kita coba cari lagi. Ini satu lagi nih, ini nggak normal untuk IC ini. IC nggak normal. Mau juga. Nggak gerak untuk jarum. Nggak gerak juga.
Oke, dari hasil pengecekan ternyata yang bermasalah itu ada IC ini satu, IC ini yaitu ini ada yang bermasalah satu, dan ini kapasitor ini. Ini kalau kapasitor ini sih nggak terlalu bermasalah. Untuk IC ini kita buang, nggak kita ganti nggak masalah. Nah ini nanti kita ganti untuk IC-nya. Ini yang mungkin mengakibatkan MacBook panas karena faktor pengaruh dari baterai yang bermasalah sehingga mengakibatkan MacBook mengalami panas yang berlebih. Oke, sekarang kita ganti untuk IC-nya dan sekarang kita lepaskan untuk IC yang bermasalah ini. Ini IC udah terlepas, ini udah terlepas, dan ini juga udah terlepas IC-nya. Tuh. Ya. Nah sekarang kita ganti untuk IC-nya dan mudah-mudahan untuk MacBook bisa normal. Ya sekarang kita lakukan penggantian IC. Nah ini IC yang kita gunakan untuk ganti IC yang lama. Hilang satu nih IC ini. Sekarang kita tinggal rakit untuk logic boardnya, dan kita pasang ke unit MacBook. Kita tes hasilnya bagaimana, apakah ada perubahan untuk panas kelebihan yang terjadi pada MacBook atau enggak, dan apakah juga kalau misalnya baterainya bisa normal atau enggak. Yang mudah-mudahan aja baterainya bisa normal sehingga tidak dilakukan penggantian baterai, tapi biasanya untuk kerusakan seperti itu baterai harus diganti ya. Sekarang kita rakit untuk logic boardnya unit MacBook untuk kita lakukan pengetesan. Sekarang kita rakit untuk logic boardnya. Kita nyalakan MacBooknya. Untuk kipas langsung kenceng. Nah ini kita coba lepas dulu adaptornya. Kita hubungkan dengan adaptor. Gimana untuk baterainya? Nah, ini untuk panas udah enggak. Untuk panasnya ini udah berjalan berapa menit ini. Untuk panas masih stabil. Tes nih, itu nggak menggunakan adaptor. Kita coba untuk baterai, apakah setelah kita diganti IC yang bermasalah untuk baterai ada perubahan atau enggak. Yaitu kalau untuk panasnya ini udah stabil kan tadi, panas berlebihan. Nah ini baterai itu 99%. Ini kita coba render, langsung drop mati. Oke, memang untuk baterai udah ketahuan harus ganti. Nanti kita akan konfirmasi kepada pemilik bahwa untuk baterai harus diganti. Nah, kalau untuk permasalahan panas yang berlebih yang terjadi pada MacBook itu udah selesai. Jadi permasalahan utama itu akar permasalahannya berasal dari baterai. Nah, ini kita coba bantu dengan adaptor, colok adaptor. Itu untuk posisi adaptor udah charger. Langsung naik 90. Untuk proses render berjalan, di sini tertulis baterai not charging, jadi power langsung adaptor. Ini udah proses untuk install sistem di MacBook udah selesai. Nah sekarang kita lihat nih untuk RAM-nya kebaca apa enggak. Nah di sini ini untuk hasil render tinggal kita lihat, dan untuk MacBook nggak mati. Kita keluar dulu. Oke, sekarang kita tes relay, kita tes nyala untuk MacBooknya. Kita ngirim musik di YouTube untuk kita cek MacBooknya itu mati apa enggak. Jadi kita colok adaptor. Kita tes untuk MacBooknya. Nah itu selama pengetesan itu ada masalah atau enggak. Oke ya, lanjut kita tes untuk MacBooknya. No deception indicated alias jujur. Ini terkait dengan skenario. Nah ini untuk lancar ke dunia maya nggak ada masalah. Putri Candrawati dan juga satu orang saksi, Susi
Tuh, lancar untuk lancar di dunia maya. Sekarang kita matikan MacBooknya, kita akan ganti baterainya. Oke, sekarang si MacBook udah mati dan kita akan ganti baterainya. Ini sekarang kita lakukan penggantian untuk baterai agar MacBook bisa normal kembali. Oke, ini buka baterainya ya, baterai baru yang akan kita gunakan untuk mengganti baterai MacBook Retina 15 ini tipe 1398 tahun 2013 yang rusak. Ini baterainya. Ini. Plastik bawah nggak kita buka, takutnya baterai ada masalah, tapi dari yang jual yang banyak alasan pas kita mengajukan komplain. Oke, kita tes untuk penggunaan baterainya. Kita akan tes MacBook tanpa menggunakan adaptor. Untuk baterai baru itu 53%, ada isinya 53%, tapi ini tidak kita gunakan dulu untuk tes MacBooknya. Kita akan charge untuk mengisi ulang daya baterai sampai full, nanti baru kita tes nyala itu untuk MacBooknya. Jadi saat ini kita akan charge dulu. Nah, sekarang kita matikan untuk MacBooknya dan kita matikan MacBooknya. Kita cas sampai full untuk baterai, baru kita nanti tes MacBook dengan langsung menggunakan daya dari baterai. Ada masalah lagi atau enggak? Ini kita hubungkan dengan adaptor. Sekarang kita lakukan pengetesan untuk MacBook dengan menggunakan baterai baru yang udah kita pasang di MacBook. Nah, ini kita tanpa menggunakan adaptor dan kita akan lihat nih bagaimana hasil dari penggantian baterai yang kita lakukan dan dari penggantian IC yang kita lakukan. Nah, ini kita nyalakan MacBooknya. Oke. Nah, ini untuk daya baterai 100% kita udah lakukan pengisian untuk daya baterai. Jadi kita setelah lakukan penggantian baterai, kita lakukan dulu pengisian daya baterai dengan posisi MacBook kita matikan ya. Dalam posisi MacBook mati, kita isi ulang daya baterainya sampai full. Nah, ini sekarang kita lakukan pengetesan. Kalau kemarin itu kan pada saat kita lakukan pengecekan kerusakan itu dengan aplikasi berat, MacBook mati mendadak atau suka restart pada saat sedang digunakan. Itu pada saat menggunakan aplikasi berat seperti Adobe Photoshop, Premiere, SketchUp, Archit, dan beberapa aplikasi berat lainnya. Nah, ini kita tes untuk edit video menggunakan aplikasi Adobe Premiere tahun 2021. Nah, kita coba. Ini proses untuk kita buka Adobe Premiere untuk kita coba edit video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Raffles SRB, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel selalu setia untuk memberikan tips perawatan MacBook. Memang belum selesai, kita coba render nih karena sejauh ini untuk baterai itu stabil, itu untuk MacBook nggak ada masalah, untuk trackpad juga nggak ada masalah, dan panas yang terjadi pada MacBook setelah kita lakukan penggantian baterai dan penggantian IC itu nggak ada masalah. Untuk panas stabil, nggak mengalami panas berlebihan seperti kemarin. Itu untuk edit juga lancar. Ini kita coba render. Nah, nanti selagi ngerender kita coba buka aplikasi lain, kita harus lancar ke dunia maya. Untuk MacBook ada masalah nggak, untuk baterai itu langsung drop atau enggak. Kalau nanti untuk render itu nggak ada masalah, untuk panas di MacBook nggak terjadi yang berlebihan, dan ketika kita buka aplikasi lain ya, sambil ngerender kita buka aplikasi lain, MacBook nggak ada masalah, baterai nggak langsung drop, dan itu untuk proses render juga nggak bermasalah, ya udah berarti untuk proses perbaikan itu sudah selesai. Nah, ini proses render untuk hasil editan kita lakukan. Nah, sekarang kita buka Adobe Photoshop. Kita coba ini gambar yang kita ambil. Ini kita buka Adobe Photoshop ya. Kalau kipas nanti pelan-pelan kencang pada proses render ya itu biasa, wajar karena kita lagi ngerender. Untuk proses render masih berjalan. Ini kita coba buka. Ini baterai 92%. Ya, kalau ada masalah ya wajar karena untuk edit Photoshop baru belajar. Untuk
baterai ya kita menggunakan aplikasi berat, dua aplikasi Adobe Premiere dengan Adobe Photoshop itu turunnya stabil ini dari ini 89 untuk baterai. Nah, memang kalau untuk proses render ini dia membutuhkan daya baterai karena proses render itu kan berat, itu mengakibatkan panas pada MacBook dan mau nggak mau fan MacBook itu bekerja ekstra untuk mendinginkan chipset VGA MacBook. Sepertinya proses render udah kelar, oh ya udah selesai. Nah kita coba buka, kita lihat untuk hasil render. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Raffles. Nah ini untuk baterai itu 87. Ini baterai turunnya juga nggak seperti kemarin, apalagi pas proses render baterai dari 70% langsung drop 10%. Ini normal untuk baterai, nggak ada trouble. Untuk MacBook tetap stabil, nggak mati mendadak atau nggak restart. Dan untuk penurunan baterai itu normal, nggak langsung drop, nggak langsung turun drastis. Nah ini untuk proses perbaikan yang kita lakukan buat MacBook Retina 15 in tipe A1398 mid 2013 ya. Kalau memang kondisinya kayak gini udah selesai. Semoga aja untuk MacBook aman, nggak ada masalah lagi, nggak bisa kirim balik ke Kabupaten Limboto, Gorontalo untuk kita serahkan kepada pemilik. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi proses perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Retina 15 in tipe A1398 mid 2013 yang mengalami masalah pada saat MacBook digunakan mati mendadak. Dari hasil pengecekan itu MacBook mengalami kerusakan di baterai dan ada beberapa IC yang bermasalah, terutama itu di jalur kelistrikan untuk pengisian daya baterai. Dan terjadi panas yang berlebihan pada MacBook, terutama di bagian casing atas dekat dengan LCD, yaitu di bagian dekat dengan trackpad. Penyebab panas berlebihan yang tadi ada MacBook itu ternyata disebabkan oleh beberapa IC yang bermasalah, itu terutama IC-IC yang berkaitan dengan jalur pengisian daya baterai. Oke, rekan-rekan semuanya, kalau tutorial, tips ataupun juga review atau ulasan dari saya itu berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya. Ini saya bukan hanya memberikan tutorial, mereview, mengulas atau juga memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini saya buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Merah Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawak, Bonjeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini. Nah, begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan yang terjadi pada MacBook atau juga seputar kerusakan yang terjadi pada MacBook, silakan untuk menghubungi saya di nomor telepon saya buat konsultasi gratis, nggak ada biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga via SMS. Ya kenapa? Biar saya itu lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya tidak mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, wassalam.